kalau kita ngerti Tuhan melalui panca indera, melalui definisi, melalui argumentasi, ketahuilah ilmu itu bakal hangus. Sudah tua aja pikun hilang dah, apalagi mati. Hilang. Jadi jangan dikira kalau ada pertanyaan man rabbuka, kenapa kok ditalkin-talkin? Saya sempat mikir tuh ya dulu. Kenapa man rabbuka ini masuk dalam talkin? Karena mudah kan? Man rabbu siapa yang tidak tahu orang muslim? Siapa yang tidak tahu orang muslim yang Tuhannya itu Allah? Yang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Siapa yang tidak tahu itu? Muslim loh ya. Siapa seorang muslim yang tidak tahu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa imammu? Man kitabuka, ma kitabuka, misalnya apa kitabmu? Siapa yang tidak tahu itu? Mudah banget tuh anak SD, anak TK tahu. Tapi kenapa ada dalam talqin? Nah, karena ilmu kita bisa tergolong ilmu usuli. Yakni apa? Yakni tahu Nabi Muhammad itu Rasul kita dari sejarah, dari baca, dari dengar. Bukan dari pengamalan. Makanya ilmunya hilang. Ditanya, siapa nabimu? Siapa ya? Malah tanya ke malaikatnya nanti, apa makna nabi itu? Bingung, nggak tahu apa nabi. Karena dulu tahu nabi dari husuli, sejarah, diskusi. Nggak pernah ngamalin apa yang dilakukan nabi secara baik, secara ikhlas. Sholat, tapi kurang ikhlas. Fikihnya berantakan. Nah, tapi kalau mengerti nabi di samping dengan ilmu husuli, mudah-mudahan kita semua mendapat bantuan dari Allah sehingga menghudurikan ilmu-ilmu kita terhadap akidah kita ini, dan juga demi keagungan Allah mudah-mudahan kita berhasil, dan syafaat ahlul bait Nabi dan ahlul bait alaihissalam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Nah, kalau kita mengamalkan ajaran Nabi, baru kayak burung nanti ngomongnya di sana. Belum ditanya udah jawab, Nabiku Muhammad. Nah, kenapa kayak burung? Kenapa kalau tidak ngamalin tidak kayak burung? Karena yang ditanyain bukan nama, di sana udah nggak pakai bahasa lagi. Siapa nabimu? Nggak pakai si, a, pa, na, bi, mu. Nggak pakai begitu lagi. Karena malaikat nggak pakai bahasa, nggak perlu bahasa. Apa terusan? Yang ditanyakan melalui hakikatnya, yakni kalau kita bahasakan yang ditanya oleh malaikat man rabbuka itu sebenarnya begini nih pertanyaannya kalau mau dibahasakan. Seberapa atau apakah engkau telah mengikuti Muhammad dan seberapa yang kamu kerjakan yang sampai ke tingkat ikhlas dan istiqomah, sampai ke tingkat ilmu huduri yang ada pada jiwamu, yang ada pada ruhmu sekarang ini. Itu. Nah kan ruh ini nanti beraneka ragam, jangan dikira ruh manusia ini manusia. Ruh manusia ini akan terbentuk sesuai dengan amalannya. Kalau jahat, jahat. Kalau baik, tidak ikhlas, baik, tidak ikhlas. Kalau baik, ikhlas, tidak istiqomah. Berarti baik, ikhlas, tapi tidak istiqomah. Nah, yang selamat itu nanti yang baik, yang istiqomah. Baik ini maksudnya profesional. Sesuai fikihnya, sesuai syarat-syaratnya, sesuai ikhlasnya. Dan terus sampai mati. Nah, ini yang selamat. Yang lain-lainnya nggak akan selamat. Nah, yang baik atau tidak baik itu semua menjelma dalam ruh kita.
membentuk. Misalnya kalau penipu ular. Ketika nanti dia ini di akhirat berbentuk ular, nah, ketika ditanya, seandainya dibahasakan, siapa Muhammad atau nabimu siapa? Nabi itu kan wajahnya manusia, manusia yang sesungguhnya bercahaya. Lah ini ular, ya enggak ada. Bingung si ular nih, apa? Karena yang ada di luar dirinya udah nggak ada. Sekarang di dunia ini, sekalipun kita nggak punya, kita bisa bahas. Tuhan kita bahas, Nabi kita bahas, para wali kita bahas, insan sempurna kita bahas, para imam alaihissalam, para nabi alaihissalam kita bahas. Enak, kita bisa bahas ilmu usul ini kan. Tapi di akhirat nanti ilmu huduri yang dilihat. Nah, artinya yang tidak ada pada dirinya, betul-betul dia tidak mengerti, tidak tahu. Nauzubillah. Kalau kita ular nanti, ya udah ular. Artinya, tidak akan ngerti wali itu kayak apa, Nabi kayak apa, Quran kayak apa. Sebab yang kita buka, jadi bukan ditanya apa Quran, apa kitabmu, bukan itu yang ditanya. Yani sejauh mana kamu mengamalkan Quran. Nah, hakikat Qurannya di alamat non materi sana bercahaya. Kitanya gelap gulita, sudah ular gelap lagi. Kepalanya ular, telinganya babi, nauzubillah, buntutnya ular, gelap lagi. Loh, mana bisa dia mengenal, membayangkan, orang tidak ada bayangan lagi di sana. Yang ada hanya ilmu huduri, kehadiran. Mana bisa dia menghadirkan Quran, menghadirkan Al-Fatihah yang penuh cahaya itu. Nggak bisa, asing. Itu menakutkan ya akhi, kalau tidak serius hidup. Nah, jadi ketika kita sudah ular, naudzubillah, dan hitam dan gelap, nah, yang ditanyain Quran yang bercahaya. Kalau ditanya kitabmu apa, maksudnya bukan pertanyaan kitabmu apa, pakai bahasa-bahasa begini, bukan. Hakikatnya itu, hakikat Quran itu, ya asing dia. Silau matanya, mata batinnya yakni. Bukan hanya itu ya akhi, bahkan benci. Karena tidak sesuai. Ini benci bukan artian perasaan, anti. Kayak api, anti sama air. Air anti sama api. Anti secara natural, bukan perasaan nih. Nah, ketika kita gelap, anti cahaya itu. Makanya di dunia ini berhati-hati. Cahaya tidak mudah. Jangan dikira setiap orang yang ngomong Quran kayak saya ini terus betul-betul cahaya, belum tentu. Disaring dulu, argumentasinya disaring dulu. Soal gamblang-gamblangnya debat, berkelahi, bertengkar. Harus dilakukan kalau perlu memang. Kalau memang belum ketemu. Gak usah sungkan-sungkan. Kita bersaudara. Ini tidak main-main, tidak boleh basa-basi. Nah, di luar ilmu boleh. Misalnya, nunduk-nunduk kepala ke gurunya. Ke saya, relax saja. Terserah mau nunduk, mau enggak. Betul nih, relax. Terserah antum. Nah, tapi dalam ilmu tidak boleh. Memang bahasanya ya diaturlah bahasa, tapi tetap harus mengungkit, meneliti, mencari, berdebat. Begitu. Ala kulli hal. Nah, kenapa? Karena yang akan kita bawa ini, yang benarnya itu, yang bukan hanya benarnya, benar dalam segala halnya, yakni benar dimengerti, benar diamalkan, benar sesuai dengan syarat-syaratnya, benar sampai mati. Nah, itu. Jadi di dunia ini kalau kita kawin berhuduri ria,
dengan kegelapan. Nggak usah disuruh antipati sama cahaya, dari awal udah antipati. Karena naturalnya begitu, kita jadi api, ya sudah pasti anti air. Kita jadi air, sudah pasti anti api. Kita jadi rumput, sudah pasti anti kambing. Kita jadi kambing, tidak anti sama rumput, kebalikannya. Enggak, ini contohnya, maksudnya anti itu maksudnya menolak selain dirinya. By the way, anti maksudnya naturalnya, bukan hatinya, kan sudah dibilang tadi. Anti ini selain dirinya sudah. Jadi selain dirinya ya di luar dirinya itu anti maksudnya. Nah kalau manusia seperti itu atau kita seperti itu, pas kebetulan dalam kegelapan ya pasti anti cahaya. Akan ninggalin kajian yang bercahaya, diskusi yang bercahaya, buku yang bercahaya, tulisan yang bercahaya, radio yang bercahaya, TV yang bercahaya, internet yang bercahaya, diskusi yang bercahaya, renungan yang bercahaya, itu mau ditinggalin, itu sudah ditinggalin. Na'udzubillah, tanpa disuruh, tanpa iblis perlu repot-repot ngurusin kita. Kata iblis, ngapain ngurusin orang ini, udah jalan sendiri kok. Kembali kepada masalah kita, sekitar 15 menit kita ini masuk ke materi akhlak, termasuk bagian akhlak. Ala kulli hal, tidak apa-apa, karena filsafat kalau murni, kalau bukan pencinta betul, itu melelahkan. Ya, alhamdulillah, ini pokoknya hasil kalau benar, rezeki antum dan rezeki ana juga. Rezeki antum bisa mengetahui kalau memang tahu, kalau belum tahu, atau rezeki antum mengingatnya kalau sudah tahu, dulu sudah tahu, sekarang jadi ingat lagi. Saya juga begitu, insya Allah dapat pahalanya, mengingatnya lagi, dan seterusnya. Kalau benar ya. Nah, berdoalah mudah-mudahan benar, supaya tidak jadi ular nanti. Alhamdulillah. Berat itu nih. Ala kulli hal, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Nah, kembali pada masalah kita, bahwa kalau kita mengerti Tuhan, kita akan mengerti selain Tuhan dengan lebih baik. Kenapa? Karena kita mengerti selain Tuhan melalui sebab daripada selain Tuhan itu. Siapa sebabnya? Ya Tuhan. Baik dengan ilmu huduri atau ilmu husuli. Ilmu husuli ini bisa hilang kalau sudah pikun, atau lupa, atau mati, atau nanti di hari akhirat. Pokoknya ilmu husuli ini kan, biar pandai erfan segala macam, kalau husuli hilang. Ilmu yang akan tetap bersama kita adalah ilmu huduri. Nah, ilmu huduri ini pun yang sudah menjadi diri kita, yakni yang istiqomah itu. Nah, bagaimana menghudurikan ilmu seperti ilmu fikih? Ya diamalkan, kayak sholat, diamalkan, kayak zikir, diamalkan dengan baik, dengan betul sesuai fikihnya. Nah, baru nanti sholat itu menjadi huduri pada diri kita. Nah, huduri ini kalau terus menerus akan menjadi zat kita. Makanya kita akan bercahaya sebagaimana cahaya sholat itu. Nah, nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, sudah cahayanya itu sudah menjawab. Allah Tuhanku, orang saya menyembah Allah dulu dan sudah benar, fikihnya sudah benar, syarat-syaratnya sudah benar, kan? Nah, syarat-syaratnya sudah benar, niatnya juga sudah benar, dan sampai mati istiqomah ikhlasnya itu. Nah, jadi itu menjawab semua dengan mudah. Tuhanmu siapa? Iya, yang kusembah. Orang yang sudah menjelma pada dirinya yang kusembah itu. Jadi makna Tuhan yang kusembah, yang ku mengerti dengan baik, nah, karena sudah ku pelajari melalui filsafat dan diaplikasikan sehingga menjadi ilmu huduri dan sampai aku mati, nah, seperti itu. Maka apa? Maka semuanya
terjawab dengan mudah. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu, apa kitabmu, dan seterusnya. Terjawab dengan mudah itu. Terjawab dengan mudah karena ruhnya itu yang menjawab, bukan bahasanya, bukan lisannya. Ruhnya yang menjawab.